Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Setiawan dari program studi manajemen dengan NPM 22411078. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengertian PSDM makro, suatu proses meningkatkan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa. Yang metode pertama perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan. Pengertian PSDM mikro sama dengan makro tetapi di lingkungan unit kerja, proses perencanaan, pendidikan, dan pelatihan serta pengelolaan karyawan untuk mencapai hasil yang optimal. PSDM sebagai investasi dan conditio sine qua non yang harus ada dan terjadi di organisasi. Modal pembangunan SDA, SDM, yang pertama itu ada SDA, yang kedua SDM, yaitu kuantitas, kualitas, kemampuan fisik, kesehatan dan status gizi, dan non fisik yaitu diklat. Perlunya PSDM untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, hierarki kebutuhan manusia, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua ada kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan love dan belonging, yang keempat ada kebutuhan akan harga diri, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Faktor yang mempengaruhi PSDM, yang pertama itu ada faktor internal, yaitu yang pertama tujuan organisasi, yang kedua strategi jangka waktu organisasi, yang ketiga besar kecilnya organisasi, yang keempat besar kecilnya organisasi, yang kelima jenis teknologi yang dimanfaatkan. Lalu yang B, faktor eksternalnya, yang pertama itu kebijakan pemerintah, yang kedua sosial budaya masyarakat, yang ketiga perkembangan iptek. Usia kerja, bekerja kegiatan yang memperoleh penghasilan minimum 2 hari per minggu. Yang kedua itu usia kerja di beberapa negara, yaitu yang pertama usia 15 sampai 55 Indonesia itu. Dan yang kedua 16 sampai 60 dari negara USA, dan yang ketiga yaitu 14 sampai 60 dari negara India. Tingkat penganggurannya, jumlah yang menganggur. Ini rumusnya. Tingkat pengangguran, jumlah yang menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Latihan dan pengembangan. Yang pertama itu tidak jarang para karyawan baru yang terima tidak mempunyai kemampuan secara penuh untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan mereka. Yang kedua, bahkan para karyawan yang sudah berpengalaman pun perlu belajar dan menyesuaikan dengan organisasinya, orang-orangnya, kebijakannya, dan prosedur-prosedurnya. Yang ketiga, mereka memerlukan latihan dan pengembangan lebih lanjut untuk mengerjakan tugas-tugas secara sukses. Latihan dan pengembangan selanjutnya yaitu yang pertama pengertian latihan dan pengembangan adalah berbeda. Lalu yang kedua, latihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, rinci dan rutin. Latihan menyiapkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekarang. Yang ketiga, pengembangan development mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Kegiatan pengembangan dilakukan dengan menyiapkan karyawan untuk memegang tanggung jawab di waktu yang akan datang. Program orientasi. Program orientasi atau sering disebut induksi memperkenalkan para karyawan baru dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan dengan para karyawan lain. Lalu yang kedua, dalam organisasi yang menerima karyawan baru dengan jumlah besar, program orientasi biasanya memakan waktu setengah atau bahkan 1 hari kerja untuk menguraikan beberapa hal atau topik. Yang ketiga, bagi perusahaan yang menerima karyawan baru dalam jumlah kecil, bisa memperkenalkan mengajak karyawan baru berkeliling ke lokasi pekerjaan. Yang terakhir, penanggung jawab kegiatan orientasi adalah Departemen Personalia dan Atasan. Langsung teknik-teknik latihan dan pengembangan.
Yang pertama, ada dua kategori pokok program latihan dan pengembangan manajemen. Yang pertama itu metode praktis atau on the job training. Yang kedua metode simulasi of the job training. Lalu yang kedua, tidak ada teknik yang selalu paling baik. Metode terbaik tergantung pada sejumlah mana suatu teknik memenuhi faktor-faktor berikut. Faktor yang pertama itu efektivitas biaya, yang kedua isi program yang dikehendaki, yang ketiga kelayakan di fasilitas-fasilitas, yang keempat preferensi dan kemampuan peserta, yang kelima preferensi dan kemampuan instruktur atau pelatih, yang keenam prinsip-prinsip belajar. On the job training. Pertama, rotasi jabatan, memberikan kepada karyawan baru pengetahuan tentang bagian-bagian organisasi yang berbeda dan praktek berbagai keterampilan manajerial. Yang kedua, latihan instruksi pekerjaan, digunakan terutama untuk melatih para karyawan tentang cara pelaksanaan pekerjaan mereka sekarang. Yang ketiga itu magang, merupakan proses belajar dari seseorang atau beberapa orang kepada yang lebih berpengalaman. Yang keempat, coaching, penyelia, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. Hubungan penyelia dan karyawan sebagai bawahan serupa dengan hubungan tutor mahasiswa. Yang kelima, yang terakhir, penugasan sementara, yaitu penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai panitia tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Of the job training. Metode studi khusus. Yang pertama, yaitu karyawan yang terlibat dalam tipe latihan ini diminta untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis suatu situasi, dan merumuskan penyelesaian alternatif. Yang kedua, role playing. Peserta ditugaskan untuk memerankan individu tertentu untuk digambarkan dalam suatu episode dan diminta untuk menanggapi para peserta lain yang berbeda perannya. Yang ketiga, business game, suatu simulasi pengambilan keputusan skala kecil yang dibuat sesuai dengan situasi kehidupan bisnis nyata. Yang keempat, vestibule training, bentuk latihan ini dilaksanakan bukan oleh atasan tetapi oleh pelatih khusus. Area terpisah dibangun dengan berbagai peralatan sama seperti yang digunakan pada pekerja sebenarnya. Yang terakhir, program pengembangan eksekutif, itu biasanya diselenggarakan di universitas atau lembaga pendidikan lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi